wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas Mas Bima ya, silakan untuk dipimpin berdoa. Betul juga berdoa dulu. Selesai. Ya, alhamdulillah kalian semua di sini bisa bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran yang masih sama seperti pada minggu kemarin, yaitu mata pelajaran fikih. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu apakah Anda sekalian semua hadir atau ada yang tidak hadir. Nanti saya biar bisa tahu ya. Yang pertama Mas Destian Diman Surabar, dengan Mbak Ismina Nazira Al-Fatihah. Ya. Ya, Nazir, hadir. Mas Ahmad Nizar Al-Rashid. Dir. Ya, ada kemudian Mbak Namila Fardila, ya Mbak Rizko Lamba, wah ada semua, alhamdulillah ya. Ya, Pak. Sebelumnya ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar tentang apa? Nggak tahu, Pak. Ya, jadi di mata pelajaran fikih pada hari ini kita akan belajar tentang sebelumnya saya akan memberi contekan melalui gambar. Nanti kalian tebak ya. Kira-kira ini gambar apa? Sapi, Pak. Sapi yang sedang ya betul sekali itu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang kurban. Sebelumnya saya yakin kalian pasti pernah menyaksikan kurban. Ada yang belum pernah menyaksikan kurban? Sudah pernah ya? Ada yang belum pernah di sini? Mas Bima? Sudah, alhamdulillah. Jadi sepertinya sudah mengerti tentang gambaran kurban ini ya. Ya adik-adik ya. Jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu, menurut kalian apa itu yang dinamakan kurban? Yuk, Mbak Ismina, tahu? Ngomongin dulu kurban, Pak. Memotong hewan kurban, ya betul sekali. Mbak Mas Bima, Nyate, Pak. nyate ya Pak, ya makan daging ya, itu intinya makan daging. Ya, dan nah sebelum kita mengurai terlebih dahulu, jadi tujuan pada pembelajaran kali ini kita akan ada pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian ada ketentuan hewan kurban, dan juga yang terakhir ada waktu dan tempat. Nah, dari indikator yang keempat indikator ini, kita akan pertama belajar tentang pengertian yang tadi sudah kita lakukan yang Mbak Ismina jawab dan Mas Bima ya. Jadi pengertian dari kurban itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba yang ribu kurbanan, yang berarti dekat atau mendekatkan. Loh, kenapa kok dekat? Padahal itu kan identik dengan makan daging ya. Kok artinya dekat? Yang pada intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan dan melaksanakan perintahnya, seperti itu. Nah, dalam syariat pengertian dari kurban yaitu menyembelih hewan kurban dengan syarat dan ketentuan tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, nanti ketika di rumah atau pas waktu melaksanakan ibadah kurban, pas ditanya kurban itu apa, jawabnya yang tadi itu, jangan jawab makan daging kan. Ya. Kemudian dasar hukum kurban, bagaimana hukum kurban? Jadi pada dasarnya hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu di sini sunnah muakkad? Iya, belum tahu ya. Ya, sunnah muakkad ialah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, namun dasar hukum kurban itu bisa menjadi wajib apabila dalam ketentuan melaksanakannya kita mempunyai nazar atau janji. Nah, itu akan menjadi wajib. Nah, sebagian ulama juga sudah ada yang mewajibkan tentang hukum kurban. Nah itu kenapa diwajibkan itu mengambil dari dalil hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Majah yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lahu sa'atan walam yadhur fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa yang mampu melakukan kurban tapi ia tidak berkurban maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, jelas ya dari artinya ya. Kemudian tapi menurut sebagian besar dari jumhur ulama Syafi'iyah bahwa kurban itu hukumnya
sunnah muakkad. Ya, tapi dalam adat Islam itu ketika kita sudah mampu melakukan kurban, namun kita tidak melakukannya, itu bisa dianggap tercela. Seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya yang pada intinya adalah anjuran untuk berkurban itu tadi. Ya, sampai sini ada yang kalian belum mengerti tentang pengertian dan dasar hukum kurban tadi? Belum ada, berarti kita lanjut ya. Nah, kemudian ketentuan dari hewan kurban. Jadi apa saja sih hewan kurban yang bisa untuk dikurbankan? Apakah semua hewan kurban itu bisa semua? Seperti kita berkurban macan, sapi, babi, dan yang lainnya apa itu bisa? Tentunya ada ketentuan hewan yang boleh untuk dikurbankan. Nah, hewan apa saja yang boleh untuk dikurbankan itu yaitu hewan yang dari golongan bahimatul an'am. Ada yang tahu golongan hewan yang termasuk golongan hewan bahimatul an'am? Belum ya? Ya, hewan yang termasuk pada golongan bahimatul an'am ialah hewan ternak yang akan diperah susunya, kemudian bisa dimakan dagingnya. Nah, kira-kira apa hewan yang bisa diperah susunya, kemudian bisa dimakan dagingnya? Yuk Mas Dimas. Sapi, ya betul. Unta, betul. Kerbau, ya. Kuda tidak bisa ya Mas ya. Ya, itu tadi. Jadi ketentuan dari hewan kurban yang boleh dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, domba, kambing. Nah, ada 4 golongan. Ada 5 hewan yang boleh dikurbankan. Nah, untuk perhitungan dari kurban itu bagaimana? Misalnya ketika Mas Bima ingin berkurban nih, tapi Mas Bima memiliki satu keluarga yang ingin berkurban semua, dan satu keluarga itu berisi 7 orang. Apakah Mas Bima harus membeli unta 7 atau Mas Bima harus membeli kambing 7? Tentunya ada perhitungan untuk hewan tersebut dalam berkurban ya. Yaitu jika unta dan sapi itu diperuntukkan untuk 7 orang dalam berkurban. Nah, untuk kerbau, domba, dan kambing itu 1 orang. Jelas ya? Jadi misalnya Mas Bima ingin berkurban dengan satu keluarga yang berisi 7 orang, cukup membeli 1 unta atau 1 sapi, ya betul. Nah, tetapi ketika Mas Bima ingin berkurban sendiri, itu boleh membeli kerbau, domba, atau kambing cukup 1 juga. Ya, jelas ya? Nah, kemudian masuk kepada syarat hewan yang boleh dikurbankan. Yang pertama, syarat hewan yang boleh dikurbankan itu cukup umur. Nah, berapa umur yang cukup untuk hewan kurban? Jika kita ingin kurban unta, itu umurnya harus 5 tahun. Kemudian jika ingin berkurban sapi, itu umurnya sekitar 3 tahun. Nah, dan jika kita ingin berkurban kerbau dan domba, itu umurnya 2 tahun. Kalau kambing itu boleh 1 tahun. Nah, itu dia. Kemudian syarat-syarat ketentuan dari hewan kurban yang harus dilaksanakan yaitu hewan kurban tidak cacat. Maksudnya tidak buta, tidak pincang, dan tidak cacat dari lahir. Maksudnya cacat dari lahir yaitu misalkan ada seekor kambing yang melahirkan. Lah, pas melahirkan itu dari lahir itu sudah kupingnya itu sudah tidak ada. Nah, itu termasuk golongan pada cacat dari lahir dan tidak sah jika dikurbankan. Itu ya. Kemudian materi yang terakhir itu waktu dan tempat penyembelihan kurban. Ayo, yang tahu siapa? Waktu dan tempat penyembelihan kurban itu kapan? Waktu? Ya, betul, Idul Adha. Kemudian ada lagi hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 10 sampai ya betul. Jadi waktu penyembelihan atau pengadaan kurban ini dari Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai pada hari tasyrik yaitu tanggal dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Kenapa kok ada waktu tenggang antara Idul Adha sampai atau hari tasyrik?
Karena mungkin saja ketika setelah melaksanakan sholat Idul Adha, di waktu itu dilalah hujan deras. Jadi otomatis ketika kita akan melakukan penyembelihan itu agak sedikit ragu ya kalau pas hujan itu. Jadi boleh dilaksanakan pada hari tasriknya itu. Ya, dengan catatan jika hari tasrik itu dilakukan sebelum maghrib atau ya itu sebelum maghrib itu. Ya, kemudian saya tadi sudah pengertian sudah, dasar hukum sudah, ketentuan sudah, waktu dan tempat sudah. Jadi dari semua materi yang saya sampaikan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya rasa kalian semua paham semua ya. Jadi saya akan menanyakan, kalau kalian tidak tanya ya, jadi saya yang akan tanya ya. Jadi apa pengertian dari kurban? Silakan Mas Diman. Mendekatkan diri Ya, pada Allah. betul sekali. Kasih aplaus untuk Mas. Ya, kemudian apa dasar hukum dari kurban, Mbak Istina? Ya, saya perjelas kembali ya bahwa dasar hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, kemudian jadi apa saja hewan-hewan yang boleh dikurbankan, Mbak Nikola Hibar? Bahimatul an'am, Pak. Ya, apa itu bahimatul an'am? Hewan yang bisa dilaksanakan. Ya, Yang bisa diambil. ya betul sekali. Kemudian apa saja itu bahimatul an'am? Silahkan Mbak Namira barangkali. Ya, Sapi, unta, domba, kerbau, kambing, Pak. Alhamdulillah, saya kira kalian semua sudah bisa semua ini. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa membuat kalian semangat dalam berkurban ya. Mungkin kalian kelak ketika sudah besar bisa melaksanakan ibadah kurban. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu materinya tentang akikah ya. Kemudian untuk tugas yang akan dikumpulkan minggu depan, tadi ada hadis yang saya bacakan, silakan untuk dihafalkan ya. Di LKS halaman pertama sudah ada. Ya, itu saja. Selebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dalam untuk ucapan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.